Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu, dan kali ini mau ngulas hasil pertandingan yang baru aja gue tonton, yaitu antara Fulham melawan Manchester United. Sebelum kita bahas dulu ini ya, starting line up-nya, yaitu di penjaga gawang ada penjaga gawang kawakan yaitu Ben Leno, lalu di back sayap ada Anthony Robinson dan Kastanye, di back tengah ada Calvin Bassey dan Tim Rim. Di pivot dia pakai dua pivot ya, si Fulham ini, yaitu Alexi Iwobi dan Palina ya. Terus ini ada Andres Pereira, dan di sayap ada Harry Wilson dan Willian. Lalu sebagai penyerang ada Rodrigo Muniz. Oke, sebagai kalau di MU Andre Onana ya seperti biasa sebagai penjaga gawang. Di bek kanan ada Wan Bissaka, di bek kiri ada Diego Dalot, di bek tengah ada Maguire dan Johnny Evans. Double pivot Christian Eriksen dan Scott McTominay. Bruno Fernandes sebagai gelandang serang, Anthony di kanan, Garnacho di kiri, Rasmus Højlund sebagai ujung tombak. Oke, kita bahas lagi jalannya pertandingan, dan di sini jika MU menyerang ya, ini kita bahas. Memang pertandingan boleh dibilang selama 90 menit memang pertandingan rada membosankan sih, tapi kita bahas sebagai fans netral ya. Oke, kita bahas aja jalannya pertandingan. Dan di sini jika MU menyerang ya, jika MU menyerang itu seperti ini, lebih seperti ini ya. Si McTominay maju, lebih sering maju. Terus Wan Bissaka invert ke sini ya, invert ke sini. Lalu ya seperti ini biasanya shape MU ya, jika menyerang nih shape-nya seperti ini gitu ya lah. Dan ini boleh dibilang ya babak pertama memang dengan posisi seperti ini sempat berapa kali dieksploit sama si Willian ya, si sektor kanan pertahanan MU, karena dengan shape ini ya seperti ini. Seling berapa kali ada beberapa peluang lah, dua peluang yang Willian itu mengancam gawang Manchester United karena ya kesalahan dari Wan Bissaka itu. Tapi ternyata Ten Hag udah bisa ngebaca ya, Ten Hag ngebaca sepertinya, jadi langsung dia kayaknya langsung ngasih peringatan ke Wan Bissaka. Jadi pada saat dia maju pun gitu ya, dia harus selalu mengawasi Willian gitu ya. Jadi dia berani maju karena kalau Willian mundur ke belakang gitu ya. Kalau gue perhatiin seperti itu. Jadi respon dari Ten Hag sangat bagus ya untuk mengunci Willian ini, yang karena memang penyerangan Fulham pun menurut gue sangat monoton ya, sangat monoton karena cuman ngandalin si Willian doang gitu. Jadi serangannya dari sektor kiri terus ya. Dan ini menyebabkan MU juga justru lini serang kanannya juga menyebabkan nggak bisa ngapa-ngapain nih lini kanan MU ya. Lini serang dari kanan MU itu nggak bisa ngapa-ngapain karena ya kayaknya MU berhati-hati terhadap Willian ini. Jadi bola kebanyakan akan bermain di kiri terus, di sektor kiri ya, Garnacho dan Bruno gitu ya. Garnacho dan Bruno terus yang biasa megang bola. Eriksen pun biasa ngebuang bolanya ke arah kiri, nggak mau ke kanan. Dan ini yang menyebabkan Anthony jarang sekali terlihat perannya dalam pertandingan ini ya, karena mungkin bola arahnya ke kiri terus seperti itu ya. Padahal ya sebenarnya si Robinson ini udah kena kartu kuning ya, hasil dari pelanggaran terhadap Anthony. Cuman gua nggak tahu kenapa nggak disuruh Anthony nge-exploit, atau memang nggak bisa gitu ya, karena ada Palhinha di sini. Sebelum kita lanjut, di babak pertama sebenarnya ada gol yang menurut gua harusnya itu gol sah ya sebenarnya, karena ada offset sedikit dari Maguire yang mengganggu yang sebenarnya ya cuman ya dianggap mengganggu ya. Sebenarnya si Garnacho yang ngasih assist kepada si McTominay itu nggak offset, tapi ada pergerakan dari Harry Maguire yang udah terperangkap offset. Memang dia pergerakan yang dianggap mengganggu, padahal kalau menurut gua harusnya disahin pun itu gol ya, nggak masalah ya sebenarnya ya, nggak masalah. Jadi ya ini sebenarnya subjektif offset lah kalau menurut gue ya. Jadi sebenarnya kalau itu disahkan ya, itu pertandingan justru mungkin akan lebih seru, karena mungkin Fulham akan lebih keluar menyerang ya, dan mungkin MU justru bisa bukan menggandakan sih, bisa ya, kalau itu gol bisa menggandakan keunggulan bahkan. Tapi ya udah, nggak apa-apa, tidak perlu disesali oleh fans MU, itu hasilnya menang juga ya. Oke, kita bahas lagi, lanjut ya dari segi pertandingan lagi. Di sini MU jujur bagi gue fans netral ini mengecewakan ya, mengecewakan banget. Gue berapa kali nonton MU, dan ini salah satu pertandingan yang jelek juga menurut gue ya. Salah satu pertandingan jelek yang dilakoni oleh MU itu karena ya penyerangan ya, terutama ya lini serangnya itu nggak terjalin ini ya, nggak terjalin kerjasama kalau gue bilang sih. Jadi ini kayak udah sebelumnya gue pernah bilang ya, main kayak nggak ada koordinasi, kayak main tim yang baru kebentuk kemarin sore gitu dalam urusan menyerang ya.
dalam hal ini dalam urusan menyerang. Itu juga dikontribusi juga sebenarnya pemain-pemain dua pemain pivot si Fulham ini menurut gue bermain bagus ya. Si Iwobi dan Joe Palhinha ini bermain bagus selama 90 menit ini. Mereka berdua ini bermain bagus. Jadi Bruno Fernandes itu nggak bisa gerak bebas, yang sebenarnya dia diharapkan sebagai playmaker gitu ya, Bruno Fernandes. Dan Christian Eriksen pun berapa kali kerap sekali passingnya patah semua gitu ya. Passing ke Garnacho patah, mau through ball ke manapun sering kali patah gitu ya. Jadi Christian Eriksen gue tidak melihat malam ini, terutama long ball-nya yang biasa sering kita harapkan dia akan menciptakan peluang, di pertandingan kali ini tidak sama sekali tercipta kalau menurut gua. Peluang bola-bola dari Christian Eriksen kita nggak lihat. Dan Bruno pun sama, selama 90 menit ini pergerakannya entah passingnya kepotong oleh Iwobi dan Palhinha, atau bolanya nggak nyampe ke dia, atau ya di tackle gitu ya sama Palhinha dan Iwobi. Jadi sama sekali MU menurut gua nggak menciptakan peluang berarti sama sekali di pertandingan ini. Kalau menurut gua selama 90 menit itu MU tidak menciptakan peluang yang sangat berarti ya, karena kalau gua rasa juga kurangnya support, karena tadi kalau di kanan gua merasa kurangnya support dari fullback MU dari Wan Bissaka, karena mungkin ya ini antisipasi hati-hati terhadap Willian, mungkin ya bisa dimaklumi. Tapi harusnya Scott McTominay atau Bruno yang biasa bergerak bebas harusnya juga menciptakan gini ya, kerjasama 3 orang. Di sini juga McTominay harusnya bisa menciptakan kerjasama 3 orang. Nah ini Anthony ini memang bermain jelek, karena menurut gue salah satu andilnya tidak ada kerjasama ini, tidak ada support ini ya, bisa kerjasama 3 orang di sini. Ini kerap kali tidak terjadi. Nah si Bruno lebih kerap kerjasama pun juga dengan Garnacho juga cuma 2 orang ini doang. Dan gue nggak ngelihat Rasmus Højlund terlibat di situ ya, sesekali doang gitu. Jadi serangan MU jadi nggak ada yang berbahaya gitu. Kalau menurut gue ini kurangnya kerjasama di sektor-sektor ini ya, di sektor penyerangan ini nggak ada kerjasama yang terjalin dengan baik kalau menurut gue gitu ya. Jadi ya minim banget lah peluangnya, jelek lah menurut gue, jelek banget MU dengan penyerangannya. Sebaliknya juga sama, di Fulham nih juga sama. Jadi serangannya monoton, cuman arahnya ke kiri ya, sesekali doang dari kanan, dan ya sempat sesekali ya Harry Wilson sempat mengancam dan Dalot dapat kartu kuning, dan itu sesekali aja dan nggak banyak, karena mungkin andil juga dari Fulham yang memang mainnya ke kiri terus gitu. Jadi di sini nggak terlalu banyak peluang ya. Rodrigo Muniz juga ini bermain dikantongin ya sebenarnya sama Harry Maguire. Kalau menurut gua Harry Maguire di sini harus diacungi jempol. Harry Maguire bermain rapi hari ini ya, bermain rapi banget menurut gua. Dia begitu maju pun baliknya juga cepat, positioningnya juga bagus. Jadi Rodrigo Muniz pertandingan ini nggak ngapa-ngapain, dikantongin sama Maguire gitu. Oke. Johnny Evans gue nggak ngelihat dia bagus, karena memang serangan sekali lagi serangan dari Fulham di sebelah kiri ya, di mana sektornya Wan Bissaka sama Maguire sih kebanyakan gitu. Jadi ini nggak gitu banyak terlibat. Johnny Evans juga nggak banyak penyelamatan, nggak banyak terlibat lah, intinya seperti itu. Hanya ada beberapa peluang lah dari Fulham gitu ya. Ya udah, paling pertandingannya jujur gue bilang MU dari segi kreativitas perlu dipertanyakan. Ini kalau ngelawan tim yang punya gelandangnya bagus atau punya determinasi tinggi gitu ya, kayak Newcastle ya, babak belur ya kemarin udah terbukti, yang lawan Newcastle babak belur, ngelawan City juga babak belur gitu. Jadi ya ini gua nggak ngelihat MU sebagai tim yang punya di pertandingan ini ya, tim yang punya penyerangan bagus gitu ya, create chance-nya tuh nggak ada gitu. Itu yang sangat disayangkan dari tim sebesar MU gitu. Untuk pertahanan ini bagus banget MU malam ini, menurut gue bagus banget. Harry Maguire dan Andre Onana menurut gue juga bermain bagus ya, ada beberapa kali penyelamatan ya. Oke. Kalau dari segi pemain ya, kita rapot pemain ya. Menurut gue kalau di Fulham yang menonjol ya 2 ini sih menurut gue, Iwobi dan Palhinha ya. Itu 2 ini menonjol. Lalu tadi striker juga nggak ngapa-ngapain. Kalau dari MU, oke, selain Bruno yang mencetak gol, walaupun golnya andil dari beberapa kesalahan kolektif ya. Clearance nggak bener, terus ya kesalahan antisipasi, dan jadi Palhinha sebenarnya bermain bagus 90 menit. Kalau menurut gua hanya gara-gara satu kesalahan, dia salah antisipasi dari murni skill individunya Bruno Fernandes. Kalau menurut gua ini bukan kerjasama, bukan skema kalau menurut gua, jadi murni skill individu dari Bruno Fernandes yang satu-satunya gol ya, pencipta satu-satunya gol di pertandingan ini gitu. Jadi ya seperti itu.
Dan kalau dari MU, Andre Onana dengan beberapa save ya, ada dua save yang bagus banget. Onana ya bisa clean sheet malam ini, harus perlu diapresiasi, dan Maguire ya di MU. Dan sisanya ya pencetak gol aja sih Bruno Fernandes ya. Dan babak kedua sebenarnya dengan masuknya Mount terus Facundo Pellistri, dan MU lebih berani keluar menyerang ya. Wan-Bissaka juga udah mulai supportnya, udah mulai sering membantu penyerangan karena Willian juga udah ditarik ya, dan itu mungkin penyebab ini ya MU ngumpul banget di depan, terus bola clearance nggak bersih ya, penyebab terjadinya gol. Jadi bisa jatuh ke kaki ya Bruno, dan berapa kali scrimmage dan akhirnya jatuh ke Bruno lagi, dan bisa diselesaikan oleh skill individunya Bruno Fernandes gitu. Ya udah, ini kemenangan yang sangat berarti untuk MU ya, walaupun bermainnya menurut gua ya kalau dibilang layak menang sih, karena ya Fulham tidak bermain bagus juga. Tapi kalau dengan penampilan seperti ini ngelawan tim-tim besar, tanda tanya ya, karena ini kemenangan yang boleh dibilang ugly win lah gitu ya, bermain jelek tapi menang gitu ya, cuman ngandalin skill individu doang. Yang tadi PR-nya kalau untuk MU ya kerjasama di lini penyerangan ini PR banget kalau menurut gue ya, nggak ada chemistry atau gimana, gue juga nggak tahu ya kerjasama di antara para pemain menyerang MU ini, gue juga nggak tahu. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton, see you in the next video, bye bye.